Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festasmed, solusi cepat matematika. Sahabat Festasmed, kita lanjut lagi membahas soal ASPD Matematika SMP MTS. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 16 ya. Untuk nomor sebelumnya, silahkan lihat pembahasannya di Festasmed. Baik, sekarang kita ke nomor 16. Persamaan kuadrat 18x kuadrat dikurangi 3px ditambah p sama dengan 0. Mempunyai akar kembar, maka nilai P-nya adalah titik-titik. Persamaan kuadrat ini mempunyai akar kembar. Nah, kalau akar kembar itu ada syaratnya ya. Syaratnya apa yo? Ya, syaratnya diskriminan atau disingkat dengan D, itu nilainya harus sama dengan 0. Ini syarat persamaan kuadrat itu akan mempunyai akar yang kembar atau sama. Jadi, kita harus mencari nilai D. D itu apa? D itu rumusnya adalah D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Masih ingat ya? D itu rumusnya ini. ABC-nya mana? Nah, ABC-nya dari sini nih. Bentuk umum persamaan kuadrat kan begini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, A-nya itu adalah angka di depan X kuadrat. Berarti kalau di sini ada 18X kuadrat, berarti yang ini nilainya adalah sama dengan A. Kemudian B itu adalah koefisien X. Koefisien X-nya di sini adalah min 3P, berarti ini adalah B-nya. Kemudian C-nya adalah konstanta, ya berarti ini adalah C-nya. Begitu ya. Kalau kita terapkan dengan syarat ini berarti D atau B kuadrat min 4AC-nya, yaitu harus sama dengan 0 ya, syaratnya di sini. Jadi rumusnya adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Ini syarat mempunyai akar kembar. Nah, sekarang kita masukkan angkanya ya. B-nya itu adalah tidak hanya 3P tapi min 3P. Jadi ini adalah nilai B-nya, yaitu min 3P. Harus dikasih kurung ya, kemudian dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan 4 tetap ya. Kemudian A-nya itu adalah 18 dikalikan C. C-nya adalah P, nilainya sama dengan 0. Oke, dilanjut. Ini ada kuadrat, berarti masing-masing dikuadratkan ya. Min 3 kuadrat, hasilnya adalah 9. Ya. Kemudian P kuadrat, ya P kuadrat. Dikurangi dengan 4 kali 18 kali P. Biarkan saja 4 kali 18 kali P sama dengan 0. Kenapa dibiarkan tidak dikalikan? Karena di depan ada angka 9, maka masing-masing suku kita bagi dengan 9. Ya, kalau kita bagi 9, ini 9 bagi 9 tinggal 1. Berarti tinggal P saja, yaitu P kuadrat. Kemudian 18, ini kalau kita bagi 9 dapat 2 ya. Dapat 2, ini bagi 9 dapat 1 ya. Min 4 kali 2 berarti min 8P. Kemudian yang ini juga bagi 9. 0 bagi 9 nilainya ya tetap 0, gitu kan. Nah, sekarang kita dapatkan persamaan kuadrat seperti ini, maka kita faktorkan ya. Yuk kita faktorkan. P kuadrat min 8P sama dengan 0, berarti P-nya kita keluarkan. Keluarkan P-nya, berarti yang ini tinggal P min 8 sama dengan 0. P kali P adalah P kuadrat. P kali min 8 adalah min 8P. Begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka P yang depan sama dengan 0, atau P min 8 ini yang sama dengan 0. Sekarang kita cek ya. Kalau P-nya ini kita ganti 0, 0 kali berapapun hasilnya akan sama dengan 0. Cocok ya. Kemudian P min 8 ini kalau kita ganti 0, dikalikan dengan P, hasilnya juga akan sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan, yang depan yang sama dengan 0 atau yang belakang yang sama dengan 0. Berarti sudah ketemu yang pertama P-nya sama dengan 0, atau P yang kedua P min 8 sama dengan 0. Berarti P-nya harus sama dengan berapa? Min 8 kalau pindah ruas jadinya 8. Jadi sudah ketemu P-nya 0 atau 8. Yang disediakan di jawaban yang mana coba? Yang di jawaban adanya 8 ya. Sudah, kita pilih yang C saja ya. Jadi jawabannya adalah 8. Oke, masih bersama Festasmed, solusi cepat matematika. Nomor 17. Fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat 1,6, 2,5, dan min 2,15 adalah titik-titik. Ini ada beberapa cara ya. Cara yang pertama dengan cara tidak pakai rumus ya. Dengan cara logika, dengan cara nalar. Nalarnya bagaimana? Nah, gini caranya ya. Festasmed akan berikan cara cepatnya. Begini ya.
1, min 6 itu kan titik ya. Yang namanya titik itu pasti X, Y. Ya, jadi di pilihan ganda kan sudah ada X-nya kan. Kalau begitu setiap X yang di pilihan ganda ini yang pertama kita ganti dengan angka 1. Nanti Y itu sama dengan Fx ya. Dalam fungsi Y itu sama halnya dengan Fx. Berarti nanti hasilnya akan sama dengan min 6. Coba kita cek yang A ya. Kalau X-nya kita ganti 1. 2 kali 1 kuadrat nilainya 2. Ya kan? Min 5 kali 1 nilainya min 5. Min 3. Sekarang kita hitung ya. 2 kurangi 5 itu min 3. Min 3 jadinya min 6. Cocok nggak? Ya cocok ya. Berarti benar ini yang jawaban A. Yang jawaban B kita ganti juga dengan 1X-nya. Jadinya 2 kali 1 kuadrat nilainya 2. Kemudian min 3 kali 1 ya. Jadinya min 3. Kemudian ini min 5. Ini juga nilainya sama dengan min 6. Bener lagi ternyata. Udah kita cek yang C. 2X kuadrat. X-nya kita ganti 1 kan. Jadinya 2. Ya 2 ditambah dengan 5 dikurangi 3. 2 tambah 5. 7 kurangi 3 berarti 4. Ya kan? Ini kan yang diminta min 6, berarti ini salah dong, berarti yang C salah. Kemudian yang D, 2 ditambah dengan 3 dikurangi 5, apakah sama dengan min 6? Ini 0 ya, jadinya salah juga, karena yang diminta di sini min 6, berarti yang C sama D ini sudah salah. Jangan dipilih ya, tinggal di antara A dan B. Nah, sekarang yang mana jawabannya, A atau B? Kita masih mempunyai senjata yang lain lagi kan, di sini ada 2,5, ya sudah kita gunakan. X-nya sekarang kita ganti 2. Nanti hasilnya harus sama dengan min 5. Coba kita cek. Yang A dulu ya. X-nya kita ganti 2. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 2 berarti 8. Untuk yang A ya ini ya. 8. Kemudian dikurangi dengan X-nya kita ganti 2. Min 5 kali 2 berarti min 10. Kemudian min 3. Hasilnya berapa coba? 8 kurangi 10 min 2. Min 2 min 3 jadinya min 5. Cocok ya? Udah kalau gitu jawabannya adalah yang A. Pasti yang B sudah salah. Coba kita cek ya. Untuk yang B, ini untuk yang A ya, yang B sekarang. Yang B, X-nya kita ganti 2. 2 kuadrat 4 kali 2 berarti 8. Kemudian dikurangi dengan min 3 kali 2 berarti min 6. Kemudian dikurangi 5, nilainya sama dengan berapa? 8 kurangi 6 itu 2. 2 kurangi 5 berarti min 3. Padahal yang diminta di sini min 5 kan? Berarti salah dong ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, yang B ini salah. Ini kalau dengan cara, jika lupa cara aslinya ya. Kalau misalkan dengan cara biasa lupa. Nah, kalau dengan cara biasa bagaimana? Kalau dengan cara biasa kita harus menggunakan substitusi, eliminasi. Caranya yang pertama kan ada titik 1, min 6 ya, 1, min 6. Kemudian yang kedua ada titik berapa itu? 2, min 5. Dan yang ketiga ada titik min 2,15 ya. Nah, di sini kan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu rumusnya adalah apa? Fx sama dengan Fx itu nilainya sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Ini adalah rumus dasar dari atau bentuk dasar dari fungsi kuadrat ya. Berarti artinya ini kalau diganti dengan X-nya 1, kalau X-nya kita ganti dengan 1 jadinya 1 kuadrat dikali A berarti jadinya adalah A ditambah dengan X-nya kita ganti 1. Ya, 1 kali B nilainya adalah B ditambah dengan C. Nilainya sama dengan Fx. Fx kan sama dengan Y tadi ya. Berarti Y itu kan yang belakang min 6. Berarti ini nanti sama dengan min 6. Begitu ya. Begitu juga dengan yang kedua. X-nya kita ganti dengan 2. 2 kuadrat berarti 4. 4 kali 2. 4 kali A jadi adalah 4A. Kemudian selanjutnya ditambah dengan Bx. X-nya kita ganti 2 jadinya 2 kali B nilainya adalah 2B. Kemudian ditambah dengan C hasilnya akan sama dengan min 5. Yang terakhir, X-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 kuadrat itu 4 ya. 4 kali A jadinya adalah 4A. Kemudian Bx. X-nya ganti min 2. Min 2 kali B berarti jadinya adalah min 2B. Ditambah dengan C-nya tetap ya. Nilainya akan sama dengan 15 ya. Jadi ada 3 persamaan ya. Persamaan ini kemudian kita eliminasi. Yang pertama kita eliminasi 1 dan 2 dulu ya. Kita eliminasi apanya coba? Kita eliminasi C-nya dulu ya. Kalau kita eliminasi C-nya berarti yang kedua dikurangi dengan yang pertama. Ini kita kurangi dari yang bawah ke yang atas ya, dikurangi. Ya, karena C-nya sudah sama ya, sama-sama koefisiennya 1 ya. Tidak usah kita kalikan, langsung kita kurangi.
4A dikurangi A berarti nilainya adalah 3A. Langsung kita kurangi ya. Kemudian 2B dikurangi B nilainya adalah plus 1B atau B saja. Kemudian C dikurangi C 0, nggak usah kita tulis, langsung sama dengan min 5 dikurangi 6. Min 5 dikurangi min 6 ya. Min 5 dikurangi min 6. Min kan jadinya di sini plus ya. Jadinya samanya dengan min 5 plus 6 berarti sama dengan 1. Berarti nilainya 1 di sini ya. Oke, ini adalah hasil eliminasi antara 1 dan 2. Sekarang kita harus mencari eliminasi antara 2 dan 3. Tapi harus C-nya juga ya. Yang dieliminasi harus C-nya. Ini kita kurangkan. Yang mau dikurangi dari yang mana? Dari atas ke bawah ya. Baiklah ya. 4A dikurangi 4A 0 ya. Jadi nggak usah kita tulis. 2B dikurangi min 2B. Min nanti jadinya di sini plus. Jadinya 2 tambah 2. Jadinya adalah 4B. 4B. Kemudian C dikurangi C 0. Nggak usah kita tulis. Nilainya sama dengan min 5. Min 15. Jadinya min 20. Gitu kan? Ya, jadi B-nya sama dengan dari yang persamaan kedua ini. 4B sama dengan min 20, maka B-nya sama dengan min 20 bagi 4, berarti min 5. Nah, sudah ketemu B-nya min 5. Kemudian untuk mencari A-nya, ya sudah kita masukkan ke sini ya. Maka jadinya adalah 3A tetap, kemudian B-nya kan sudah ketemu min 5, berarti kita ganti dengan ditambah B, berarti ditambah dengan min 5 atau min 5 saja. Nilainya sama dengan berapa ini? 1. Nah, sekarang 3A sama dengan min 5-nya pindah ruas, jadinya plus 5. 5 tambah 1 berapa? 6 ya. Jadi A sama dengan 6 bagi 3, 2. A-nya 2, B-nya min 5. Sekarang kita cari C. C-nya dari mana? Ya udah kita cari dari sini saja. Ya. A tambah B tambah C sama dengan min 6. A-nya sudah ada ya. 2 ditambah dengan B. B-nya adalah min 5. Ditambah dengan C. Belum kita tahu ya. Nilainya sama dengan min 6. Ini dari persamaan yang pertama ini. Gitu kan? Sekarang kita hitung. 2 tambah min 5 berarti min 3. Ditambah dengan C sama dengan min 6. Berarti C sama dengan min 3. Kalau pindah ruas jadinya plus 3. Min 6 plus 3 berarti nilainya min 3. Berarti C-nya adalah min 3. Nah, sudah ketemu A-nya 2, B-nya min 5, dan C-nya min 3. Maka kembalikan ke fungsi yang ini. Ya. Jadi, fx itu sama dengan, A-nya kita ganti dengan 2, kemudian x kuadrat, ya kan? Kemudian ditambah dengan bx, b-nya kan min 5, berarti min 5x, b-nya kan min 5, gitu kan? Min 5x jadinya ya. Kemudian ditambah dengan c, c-nya min 3, berarti ditambah min 3 atau min 3. Jadi jawabannya adalah ini. Sama nggak? Oke, ternyata sama dengan cara yang tadi ya. Ini adalah dengan cara panjang. Nah, silakan kalian mau pakai cara yang mana? Silakan dipilih ya. Oke, masih bersama Festasmed, solusi cepat matematika. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Besar sudut terkecil yang terbentuk antara dua jarum jam pada pukul 13.20 adalah titik-titik. Baik, sekarang kita gambarkan dulu ya ilustrasinya. Sekarang kita gambar lingkarannya dulu ya. Kita buat jam itu berarti ya seperti ini. Kita bagi menjadi beberapa ya. Oke, ini kira-kira dulu ya. Seperti ini biar nanti jelas. Kita buat jam ya. Ini adalah pukul 12 ya. Kemudian di sini adalah pukul 6. Gitu ya. Di sini pukul 3, di sini pukul 9. Gitu ya, sudah jelas. Nah, sekarang di sini pukulnya adalah 13.20, berarti jarum panjangnya menuju ke angka 4 ya. Ini misalkan titik pusatnya di sini ya. Maka jarum panjangnya menuju ke angka 4 ya, karena lebih 20 ya. Di sini ini jarum panjangnya. Kemudian jarum pendeknya 13 lebih 20. Nah, dalam 1 jam itu kan ada 60 menit ya. Di sini menitnya adalah 20, berarti dibagi 20 ya. 60 kalau dibagi 20 dapat berapa? 3. Berarti dalam 1 jam ini ya. Pukul 13 kan sama hanya dengan pukul 1 ya. Ya. Tapi ini lebih 20. Jadi dalam 1 jam, karena dalam 1 jam itu ada 60 menit. Kalau 60 ini dibagi 2 dapat 3, berarti ini dalam 1 jam ini rentang dari jam 1 sampai jam 2 ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Ini 1, 2, 3. Jadi masing-masing ini 20 menit
20 menit, 20 menit. Itu nanti untuk menunjukkan jarum pendeknya ya. Jarum pendeknya sekarang menuju ke yang ini. Yang ke sini kalau diperpanjang ya ke sini ya. Oke. Ini adalah jarum pendeknya. Jadi kalau lebih 20 itu jarum pendeknya menuju ke sini. Kalau lebih 40 berarti jarum pendeknya menuju ke sini. Kalau lebih 60 ya jam 2 jadinya ya. Oke, sudah jelas ya. Sekarang kita lihat setiap 1 jam itu berapa sudutnya. Contohnya ini ya, contohnya. Ini, kemudian ke sini ya, misalkan ya. Ini kan jadinya siku-siku ya. Kalau siku-siku itu kan berarti 90 derajat, ya kan? Padahal ini dibagi menjadi berapa? Dibagi 3. Berarti setiap jamnya itu ada 30 derajat. Ya enggak? Nah, dari jam 2 ya, dari jam 2 nih, jam 2 sampai dengan jam yang di sini ya. Ini sudut yang dibentuk itu berarti 30 tambah 30 berarti 60 derajat. Ya, jadi sudut yang ini adalah 60 derajat. Gitu ya. Nah, ditambah dengan yang sudut ini. Oke, sudut yang ini berarti berapa coba? Kan untuk 1 jam ini 30 ya. 30 apa? 30 derajat. Nah, 30 ini kemudian dibagi menjadi 3 ya. 30 kalau dibagi 3 berarti masing-masing dapat 10 derajat. Berarti setiap bagian ini 10 derajat, yang ini 10 derajat, ini 10 derajat. Gitu kan? Nah, untuk yang ini ya dari sini ya, dari angka 2 sampai dengan yang 1 lebih ini nilainya sama dengan 10 tambah 10 jadinya 20 derajat. Kalau kita jumlahkan jadi sudutnya adalah 20 derajat ditambah 60 derajat. Berapa? Iya, jadinya 80 derajat. Oke ya, ini tidak pakai rumus ya, ini pakai nalar, pakai logika saja ya. Jadi jawabannya adalah yang 80 derajat, yang B. Masih bersama Fast Tasmet Solusi Cepat Matematika. Sekarang kita lanjut ke nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya ini ya. Gambar apa ini? Ya, gambar persegi panjang dipotong ya. Bangunnya seperti inilah ya. Keliling bangun tersebut adalah sangat mudah ya. Kelilingnya berarti berapa? Di sini angka berapa ini? 15 ya. Berarti yang atas 15 dong ya. Jadi bawah 15, yang atas pasti 15. Tapi syaratnya dari ujung sampai ujung ya, 15. Ya, tinggal dikali 2 saja. Yang 15 kan bawah 15. Pastinya yang atas juga 15. 15 tambah 15 berarti 30. Ini yang kiri 10 berarti yang kanan juga 10. Jadinya 10 tambah 10 20. Kalau kita jumlahkan sama dengan 50. Berarti jawabannya adalah yang D, ya kan? Kok bisa cepat? Ya, Fast Tasmet Solusi Cepat Matematika. Nalarnya begini, logikanya begini ya. Jadi tidak usah susah-susah, tidak usah pusing-pusing. Caranya begini. Ini misalkan kita lihat ya, dari yang bawah dulu ya. Ini kan jelas 15 ya kan. Yang bawah ini 15. Kemudian yang atas ini dengan ini kalau saya geser ke atas sana ya. Saya geser ke atas jadinya seperti ini. Ya. Di sini sudah tidak ada karena sudah saya geser ke sini. Ya enggak? Oke. Yang ini juga kalau saya geser ke atas, ini panjangnya 3, ini jadinya juga sama ke sini. Ya kan? Ini sudah tidak ada. Nah, sekarang dilihat panjang yang ini dengan panjang yang ini sama nggak? Sama kan? Berarti kalau yang bawah 15, yang atas juga pastinya 15. Gitu kan logikanya? Jadi sama dengan 15 tambah 15 adalah 30. Gitu ya. Yang ini juga sama, ini juga digeser ya, yang panjang ini digeser atau yang kecil ini yang digeser juga boleh. Misalkan yang pendek ini geser ke kanan ya kan. Yang ini geser jadinya di sini ya. Ini tidak dipakai. Gitu ya. Yang kecil ini juga digeser ke sana jadinya dijadikan satu ya sini. Nah, sudah berarti panjang ini nilainya 10, panjang yang ini nilainya 10 berarti 10 tambah 10 nilainya 20. Berarti totalnya sama dengan 50 cm ya kan? Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Siska menaiki sepeda motor dengan diameter roda 50 cm. Jika roda berputar sebanyak 4000 kali, jarak yang ditempuh roda tersebut adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah jarak. Yang diketahui adalah diameter dan berputarnya sebanyak 4000 diameter.
Nah, di sini kan rodanya berputar. Setiap putaran roda kan pastinya lingkaran ya. Misalkan ya, ini awal mulanya di sini, kemudian berputar. Berarti sama aja dengan seperti ini. Nah, satu putaran itu sama halnya dengan keliling lingkaran, ya, keliling lingkaran. Satu putaran keliling lingkaran. Karena di sini berputar sebanyak 4.000 kali, berarti nanti sama halnya dengan keliling dikali 4.000. Jadi jarak tempuhnya ya, jarak tempuhnya itu berarti sama dengan keliling lingkaran dikali dengan banyak putarannya, atau saya singkat dengan P saja ya. Berarti sama dengan keliling lingkaran apa rumusnya? Karena di sini diketahui diameter ya, berarti kita pakai PD ya. Pi kali diameter dikali dengan putarannya ada 4.000, berarti dikali dengan 4.000. Sama dengan di sini kan ada 4.000 ya, berarti pi-nya kita pakai 3,14 saja. Kemudian kali D, D-nya sama dengan 50 dikali dengan 4.000. Oke, sama dengan. Ini di belakang koma 2 angka ya. Kita menghilangkan nolnya 2, tapi di sini nanti jadinya 314 ya. Jadi komanya mundur 2. Ya, jadinya 314, kemudian kali 50 kali, yang ini nolnya kita coret 2, berarti kali 40. Nolnya coret 2, kemudian yang ini mundur 2 kan sama, nanti impas ya. Oke, sama dengan 314 kali 2000, ya kan? 50 kali 40 jadinya 2000. Lanjut, berarti sama dengan 314 kali 2, berarti 628. Tinggal tambahin nolnya berapa? Nolnya 3 ya, 1, 2, 3. Ini dalam sentimeter ya kan? Ini kan sentimeter. Jadi kalau dijadikan kilo berarti komanya maju 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama hanya dengan 6,28 kilometer. Oke? Jawabannya adalah yang C. Fastest solusi cepat matematika. Oke, kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe untuk Fastest Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.